Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Herita Meliana, anggota dari kelompok 3. Bersama teman-teman saya yang lain ada Dwinda Septiani, ada Muhammad Taufik Pratama, dan ada Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang flexible budget dan analisis kinerja. Yang pertama, apa itu flexible budget? Flexible budget adalah laporan yang menunjukkan estimasi besarnya revenue dan cost yang seharusnya pada tingkat aktual aktivitas tertentu selama periode. Kemudian ada karakteristik flexible budget. Yang pertama itu memperhitungkan perubahan-perubahan dalam aktivitas yang mempengaruhi cost. Kemudian yang kedua ada memberikan estimasi nilai revenue dan cost yang seharusnya terjadi untuk setiap tingkat aktivitas dalam periode tertentu. Kemudian yang ketiga itu digunakan dalam evaluasi kinerja. Aktual cost dibandingkan dengan cost yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas selama periode tertentu, bukan dengan static planning budget. Adapun kelemahan static planning budget. Yang pertama, static planning budget itu apa? Static planning budget ialah anggaran yang disiapkan hanya untuk suatu level aktivitas tertentu yang direncanakan. Kelemahan menggunakan static budget ini ialah munculnya kesulitan dalam menilai kinerja aktivitas apabila aktivitas aktual berbeda dengan aktivitas yang direncanakan. Kemudian, untuk dapat menilai aktivitas aktual dengan lebih baik, anggaran harus dibuat lebih fleksibel. Nah, lalu flexible budget ini memberikan rencana detail untuk mengontrol biaya, terutama overhead untuk beberapa level aktivitas dalam range yang relevan bagi perusahaan. Nah, flexible budget dapat memberikan dasar yang lebih baik dalam membandingkan actual cost dan expected cost pada jumlah aktivitas aktual. Baiklah, slide selanjutnya, varian flexible budget. Yang pertama ada activity variance. Ketika flexible budget dibandingkan dengan anggaran di awal periode atau planning budget, hasilnya adalah activity variance. Activities variance menunjukkan revenue atau cost yang seharusnya terjadi, sesuai dengan perbedaan antara aktivitas anggaran dan hasil aktualnya. Yang kedua, revenue and spending variance. Ketika flexible budget dibandingkan dengan hasil aktual, maka hasilnya adalah revenue and spending variance. Revenue variance yang menguntungkan atau favorable mengindikasikan bahwa revenue lebih besar dari yang diharapkan pada tingkat aktual aktivitas tertentu. Revenue variance dikatakan unfavorable mengindikasikan bahwa revenue lebih kecil dari yang seharusnya terjadi pada tingkat aktual aktivitas tertentu. Spending variance yang favorable mengindikasikan bahwa cost lebih kecil dari yang diharapkan pada tingkat aktivitas tertentu dan unfavorable ketika cost lebih besar dari yang diharapkan. Kemudian, laporan kinerja dalam pusat biaya atau performance report in cost center. Laporan kinerja seringkali dibuat untuk organisasi yang tidak mempunyai sumber pendapatan dari luar. Secara khusus, dalam organisasi besar, laporan kinerja dibuat di setiap departemen dari luar. Secara khusus, dalam organisasi besar, laporan kinerja dibuat di setiap departemen termasuk departemen yang tidak menjual apapun ke pihak luar. Kemudian, beberapa kesalahan umum. Nah, kesalahan paling umum dalam membuat laporan kinerja adalah mengasumsikan secara implisit bahwa semua fixed cost akan selalu tetap atau mengasumsikan secara implisit bahwa semua variable cost akan selalu berubah. Asumsi yang salah tersebut menyebabkan ketidakakuratan dan varian yang salah. Selanjutnya, analisis kerja. Apa itu analisis kerja? Analisis kerja ini merupakan sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu. Macam-macam proses dari analisis kerja. Yang pertama, proses produksi. Proses produksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk menghasilkan suatu produk yang bersifat nyata. Untuk menghasilkan suatu produk, barang atau jasa, pasti membutuhkan suatu proses produksi. Yang kedua, proses administrasi atau manajemen, yaitu proses administrasi ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berakhir pada suatu produk yang tidak nyata seperti keputusan atau kebijakan. Unsur-unsur yang diperhatikan dalam analisis kerja.
Pertama, penilaian kinerja karyawan harus diukur dan dikomparasikan sesuai dengan target dan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemberian reward bagi karyawan yang memberikan kontribusi lebih. Yang ketiga, menganalisa dan mengidentifikasi kebutuhan karyawan akan training, pengembangan baik di waktu sekarang maupun di masa datang. Dan yang terakhir, penentuan target dan standar untuk waktu yang akan datang. Pada umumnya, unsur penilaian kinerja tersebut tidak hanya berlaku untuk karyawan. Contoh penilaian kinerja yang lain adalah penilaian kinerja guru pada lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajar. Sehingga unsur-unsur tersebut dalam arti luas dapat diterapkan pada lembaga apapun selain perusahaan nirlaba maupun organisasi pemerintah. Tujuan adanya analisis kerja. Yang pertama, melakukan peninjauan terhadap kinerja karyawan di masa lalu. Yang kedua, mendapatkan data yang sesuai fakta dan sistematis dalam menetapkan nilai dari suatu pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan organisasi dan menganalisa kemampuan karyawan secara individual. Yang keempat, menyusun sasaran di masa mendatang. Yang kelima, melihat prestasi dari kinerja karyawan secara realistis. Dan yang terakhir, mendapatkan keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan di dalam organisasi. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga presentasi kami ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama.